Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira, saya dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria, saya dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Rasul tadi dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pratama, kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dari kelas 11 IPS 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ideologi. Berdasarkan hukum yang berlaku, Republik Indonesia adalah sebuah negara yang dimana menolak akan komunisme dan sionisme. Akibat dari hal tersebut, Indonesia akan memberikan pengaruh bagi negara yang dimana menganut sistem komunisme dan juga sionisme. Akan tetapi, meskipun itu tertulis secara hukum, tetapi dewasa kini masyarakat Indonesia sendiri memiliki kesulitan untuk terbebas dari jenis pengaruh paham lainnya yang berada di dunia, seperti liberalisme. Meskipun banyak negara yang mendukung adanya sistem liberalisme. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang ancaman di bidang politik. Pada kondisi ini, ancaman di bidang politik dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh yang berasal dari luar negeri adalah sebuah tindakan provokatif yang bertujuan untuk melakukan sebuah intimidasi, provokasi, hingga sebuah aksi untuk melakukan biokode politik yang dimana bersifat non-militer. Untuk ancaman politik dalam negeri adalah sebuah kegiatan yang dimana memiliki sifat untuk menurunkan sebuah pemerintahan yang sah dan pada saat itu sedang berkuasa. Ancaman di bidang ekonomi. Contohnya adalah dengan datangnya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia. Perekonomian Indonesia dikuasai oleh pihak luar negeri. Kemudian terjadinya persaingan bebas yang kemudian akan membuat munculnya pihak dari pelaku ekonomi yang menang. Terjadi pengurangan subsidi pada sektor ekonomi masyarakat, membuat perkembangan ekonomi Indonesia mundur dalam jangka waktu yang tergolong panjang. Sekian. Nah, di sini saya akan membacakan tentang bidang sosial dan budaya. Ancaman bidang sosial budaya berasal dari luar dan dalam. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan. Isu itu yang menjadi titik pangkal timbulnya masalah kekerasan, separatisme yang menjadi bencana akibat manusia. Sedangkan dari luar yaitu sikap konsumtif, hedonisme, individualisme, dan westernisasi sebagai akibat buruk pengaruh globalisasi. Budaya, contoh ancaman di bidang sosial budaya. Gaya hidup konsumtif, gaya hidup hedonisme, sikap hidup individualisme, gaya westernisasi, memudahnya sifat gotong royong, lunturnya agama dan sosial masyarakat. Yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu adalah segala usaha yang bermaksud mengancam untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan suatu negara, baik yang bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Contohnya yaitu munculnya konflik yang berhubungan dengan SARA.